Surprise! Halo Sobat Sukses Planner di mana saja berada. Pada video kali ini saya tampilkan dalam bentuk animasi biar Anda semua tidak bosan. Oke, pada kesempatan kali ini saya Rudi Bibowo akan berbagi tips pengalaman saya secara praktis, khususnya buat Anda teman-teman yang saat ini masih sekolah atau kuliah, tentang bagaimana langkah-langkah membangun sukses sejak usia muda. Halo, tolong simak video ini sampai tuntas ya, karena ini penting bagi karir dan keuangan masa depanmu. Supaya kamu tidak menyesal di saat usiamu sudah tidak produktif lagi, oke? Oke. Jangan berpikir jika kamu lulus sekolah atau lulus kuliah adalah suatu kemerdekaan dan tidak perlu lagi dijajah berbagai mata kuliah yang tidak penting. Saya juga rasakan waktu itu, waktu sekolah ya, saya merasa mempelajari sesuatu yang nggak penting. Bahkan di kuliah pun banyak hal yang nggak penting yang saya pelajari. Ya memang sebagian untuk dasar-dasar saya sih. Tapi ya gimana ya, inilah sistem pendidikan di Indonesia. Mesti kita perlu transformasi nih, supaya ya lebih baik lah. Sejak zaman feodal hingga sekarang, masa begini-begini terus? Ya kan? Oke, kita bahas next saja ya, karena ini nanti dipandang kali lebar, kali tinggi, ya nggak ketemu intinya ntar. Kita ke topik utama saja, tentang bagaimana langkah-langkah membangun sukses sejak usia muda. Dan ini pengalaman saya saat muda dulu loh. Dan kamu cukup copy, paste, and modify demi transformasi masa depan, oke? Oke. Saya akan berikan 5 langkah buat kamu dan harus kamu siap baik-baik ya, karena ini sangat penting buat adik-adik teman-temanku semua tersayang yang masih SMA ataupun masih kuliah. Jangan sampai nyesel ketika kamu sudah beranjak dewasa dan kamu sudah harus punya tanggung jawab, bahkan kamu nantinya sudah tidak produktif lagi. Makanya itu, simak sampai tuntas video ini, jangan tinggalkan channel ini. Oke, yang pertama, tentukan sejak awal goalmu. Apa yang kamu lakukan saat ini akan menentukan masa depanmu. Untuk itu, buatlah goal yang sejak awal dan fokuslah pada goalmu itu. Menurut Robert Kiyosaki dalam salah satu bukunya yang berjudul The Cash Flow Quadrant, ada 4 tipe manusia untuk mendapatkan uang. Ada tipe pekerja, ada tipe profesional, itu berada di posisi kuadran kiri. Sedangkan yang di kuadran kanan adalah tipe pengusaha dan investor. Dan jika kamu ingin memiliki keuangan yang baik, kamu harus berada di kuadran kanan. Tapi bagaimana jika orang-orang di dunia ini pindah semua di kuadran kanan? Nah, jadinya tidak ada pegawai, tidak ada profesional. Terus kalau kita butuh dokter, terus kita butuh tukang, kita butuh cleaning service dan sebagainya. Saya memang kurang setuju dengan teori Robert Kiyosaki. Entah kita ingin mau jadi pegawai, atau mau jadi profesional, atau mau jadi pemilik bisnis, atau jadi investor, kan nggak masalah kan? Yang penting kita melek tentang ilmu bagaimana untuk menjadi kaya dan punya goal yang jelas sejak awal. Oke. Yang kedua adalah pilih-pilihan teman. Teman-temanmu akan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupanmu di 5 hingga 10 tahun ke depan. Bahkan ketika engkau sudah tua pun, teman-temanmu dengan perilakunya akan mempengaruhi kehidupanmu. Entah itu karir atau keuangan atau sebagainya. Ketika kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki pengaruh positif, tentunya hidup kita atau karir kita akan positif. Demikian juga sebaliknya, ketika kita memiliki teman-teman yang berperilaku tidak baik atau negatif, pastinya dia akan memiliki dampak negatif pula terhadap kita. Dan siapa saja teman terdekatmu, itulah kualitas dirimu. Ambil contoh begini. Jika kamu saat ini adalah seorang karyawan, misalnya seorang karyawan ya, atau pekerja yang ingin menjadi seorang pengusaha,
seorang pengusaha, garis bawahi. Dan tetapi jika setiap harinya kamu hanya bermain, berkomunikasi, atau melakukan banyak hal hanya dengan teman-temanmu kerja atau teman sekerjamu saja, tidak ada satupun orang pengusaha, tentunya kamu tidak akan menjadi pengusaha. Siapa yang menjadi mentormu untuk menjadi pengusaha? Siapa pula yang orang yang dapat menjadi coachingmu untuk menjadi pengusaha? Siapa pula yang menjadi inspirasimu atau menginspirasi kehidupanmu untuk menjadi pengusaha? Siapa yang membangun perilakumu untuk menjadi pengusaha? Nah, teman-temanmu misalnya tidak ada satupun yang memiliki mental seorang pengusaha. Nah, kamu tidak akan bisa menjadi seorang pengusaha. Apalagi jika teman-temanmu saja tidak jelas. Yang pasti masa depanmu juga tidak jelas. Maka pilih-pilihlah teman. Jika kamu ingin menjadi seorang pengusaha, carilah teman-teman yang memiliki usaha ataupun bisnis. Apapun yang kamu lihat, yang kamu dengar, atau yang kamu rasakan setiap hari akan membentuk karaktermu. Yang ketiga adalah bangun ilmu dan wawasan. Kamu sekolah saja tidak cukup untuk membentuk kesuksesan masa depanmu. Karena sekolahnya dasar. Dan intinya ilmu itu kamu harus gali untuk masa depanmu itu di luar sekolah atau di luar kampus. Kamu bisa ikut seminar, bisa ikut workshop, bisa baca buku-buku atau coaching dengan orang-orang yang lebih hebat. Dan kamu bisa belajar apapun di luar sekolahmu. Kamu bisa belajar finansial, investasi, hukum, politik, apapun yang dapat mengcover jangka panjang tentang goalmu. Ya, intinya dapat mengcover goalmu dalam jangka panjang. Oke, siapa yang menonton di video saya kali ini ambil ilmu ekonomi? Saya mau tanya, apa di kuliahmu diajari Hornet Mes Ekonomi? Tapi prakteknya di lapangan ada kan? Atau diajari currency warfare strategy? Enggak kan? Tapi kenyataannya ada kan? Nah, bisa dilihatlah, mengapa negara kita sampai hari ini belum bisa menjadi superpower ekonomi dunia? Kita lihatlah Cina sekarang, ekonominya meroket. Oke, saya nggak mau bahas itu, biar itu kita percayakan pada bapak-bapak petinggi yang hebat itu, yang mungkin ada terkait dengan bidang ekonomi atau pertahanan atau apapun. Yang penting kita membangun bangsa ini dan menyiapkan masa depan teman-teman semua. Oke, kita setuju ya, sepakat ya, kita lanjut aja ya. Oke, saya mau tanya lagi nih, siapa yang di sini mungkin sarjana IT, sarjana komputer? Apakah kamu ketika lulus langsung bisa jadi hacker atau cracker? Padahal banyak hacker yang mungkin dari usianya aja masih kecil ya, tapi mereka hebat-hebat loh. Apa dia kuliah IT sebelumnya? Belum tentu. Ilmunya dari mana? Ya karena ilmunya mereka dapat dari luar sekolah. Mereka dari komunitas ataupun dari yang lainnya. Nah, semua skill itu didapat dari luar. Nah, itulah saya tidak paham kenapa sekolah atau kampus di negara kita tidak diajari tentang ilmu dan prakteknya, bagaimana cara bertahan hidup dan menang di bidang kita masing-masing. Nah, itu seorang profesional atau tadi yang saya katakan ya, tadi tes kuadran itu kan kita punya banyak bidang masing-masing nih. Ada pekerja, ada profesional, ada pengusaha, ada investor. Nah, kalau di sekolah diajari gimana caranya kita bisa survive di masing-masing bidang itu, ya kita akan menjadi negara besar. Karena ibaratnya sebagai inkubasi bisnis. Dan ketika lulus sekolah langsung kita menjadi startup. Benar nggak? Menurut saya ngangan-ngangan begini ya. Ketika saya sekolah, pelajarannya itu langsung praktek. Ibaratnya kalau kita mau belajar tentang ilmu sosial ya, kita praktek langsung sosial. Terus kita mau belajar tentang matematika atau mungkin logika ya. Sebenarnya ilmu namanya matematika itu kurang pas ya. Karena yang untuk kehidupan kita itu yang lebih cocok itu ilmu logika. Nah, kita misalnya belajar ilmu logika, ya praktek langsung, bukan hanya hitung-hitung aja. Di kehidupan real itu diimplementasikan seperti apa. Nah, kalau yang tidak bisa dijangkau melalui praktek itu, buatlah simulasi gamenya. Misalnya, ada pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dipraktekkan secara langsung ya. Nah, itu baru butuh simulasi. Nah, simulasinya dari mana? Dari kita bermain game. Game yang bagaimana? Game yang sesuai dengan bidang-bidang yang akan menjadi kehidupan kita di masa depan. Misalnya, nah kita mau jadi seorang ahli hukum, kita juga bermain game tentang hukum. Praktek itu kalau memang tidak bisa dijangkau, ya dengan gamenya itu. Ya ini menjadi pelajaran yang luar biasa ya. Nah, yang penting kita kembali ke topik, berarti kita harus bangun ilmu dan wawasan. Ya, apapun medianya itu penting, yang penting fokus bangun ilmu dan wawasan.
Dan yang keempat adalah bangunlah networking. Masuklah di berbagai komunitas atau organisasi yang di dalamnya banyak orang-orang yang dapat bermanfaat untuk membangun goal di masa depanmu. Dan saya punya prinsip sejak dulu begini ya teman-teman. Ketika saya masuk di dalam satu komunitas atau organisasi atau lembaga perusahaan, entah itu profit atau non-profit sekalipun, saya harus memiliki dampak positif. Saya harus memiliki hal-hal yang bermanfaat buat organisasi tersebut. Apapun yang saya lakukan di dalamnya, saya harus dapat menciptakan transformasi positif buat organisasi tersebut. Ketika kamu masuk dalam satu organisasi atau lembaga, kamu akan dapat belajar banyak hal penting dari teman-temanmu dan dari senior-seniormu yang di dalam organisasi tersebut. Kamu dapat membangun jaringan pun dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Makanya ketika kamu saat ini belum memiliki jaringan ataupun belum memiliki teman-teman organisasi, segeralah masuk ke organisasi tapi organisasi yang memang bermanfaat untuk membangun masa depanmu, oke? Nah, dan ini catat baik-baik buat teman-teman. Jika saya masuk di dalam satu organisasi, ya, atau masuk dalam satu lembaga, atau komunitas, atau apapun, ketika saya misalnya menjadi seorang penggembira saja, penggembira, artinya cuma ngeflow dan tidak memiliki dampak apapun, ya saya pasti mundur lah. Karena itu bagi saya adalah buang-buang energi dan itu membuang waktu saya, itu sia-sia bagi saya. Karena banyak hal yang bisa saya kerjakan, banyak hal yang bisa saya lakukan untuk membangun hal-hal yang lebih baik. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah segera praktek dan fokus. Ini penting sekali. Kamu mempunyai itu semua ya dari poin 1 sampai ke 4. Tapi tidak praktek, itu sia-sia. Untuk itu, segera prakteklah dan fokus pada tujuan yang kamu harapkan. Ya, kuncinya begini. Ibarat kamu mau main game. Kalau kamu mau main game dan mau menang, kamu harus tahu tentang aturan main dan bagaimana cara efektif untuk mencapai. Kalau kamu tidak memiliki itu semua, pasti kamu apa? Kalah. Nah, untuk mencapai itu semua, kamu butuh power, butuh energi, ya. Dan kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya secara dinamis. Oke, cukup sampai di sini dulu. Minimal pahami 5 poin yang saya berikan tadi, karena ini sangat penting untuk membantu masa depanmu. Dan dengan kamu memahami 5 poin tadi, banyak hal yang bisa kamu raih, dan kamu tidak akan miskin. Terima kasih telah menyimak video saya, dan jika video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk mengikuti video-video terbaru lainnya dari saya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ingin share pengalaman-pengalaman lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Oke, salam sukses untuk Anda semuanya.